Udara di kamar tidur utama itu terasa dingin, namun napasku justru memburu. Jarum jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Di hadapanku, Nyonya Karina, pasien pribadi yang sudah 3 bulan kutangani, terbaring di ranjang mewahnya. Matanya memohon, basah oleh air mata. Namun, bibirnya membisikkan sebuah permintaan yang jauh melampaui tugas seorang perawat. "Randy," bisiknya. Suaranya parau. "Bisakah kamu merawatku khusus malam ini? Bukan yang medis, tapi yang lain." Tangannya yang dingin meraih tanganku, menggenggamnya erat. Jantungku mencelos. Aku tahu, ini adalah awal dari sebuah rahasia yang akan mengubah segalanya. Namaku Randy, 25 tahun. Seorang perawat pribadi yang baru saja menyelesaikan pendidikan D3. Aku profesional, berdedikasi, dan punya empati tinggi. Aku memilih pekerjaan ini karena gajinya menjanjikan dan bisa membantuku membiayai adik-adikku kuliah. Aku selalu berusaha menjaga batasan antara profesionalisme dan hubungan personal. Namun, di hadapan Nyonya Karina, batasan itu perlahan mulai kabur. Aku sering menjadi pendengar setia, dan mungkin karena itulah aku akan mendengar dan melihat lebih banyak dari yang seharusnya. Lalu ada Nyonya Karina, namanya Karina Hartono. Usianya sekitar 48 tahun, seorang pengusaha sukses yang mewarisi kerajaan bisnis real estate dari mendiang suaminya. Dia cantik, terawat, dengan tubuh yang langsing dan elegan. Dia tinggal sendirian di rumah sebesar ini, ditemani beberapa asisten rumah tangga dan bodyguard. Di mata masyarakat, dia adalah potret kesuksesan, kekuatan, dan kemandirian. Namun aku akan segera menyadari bahwa di balik topeng kesempurnaan dan kemewahan itu tersembunyi luka yang sangat dalam. Sebuah kesepian yang menggerogoti dan ia sedang mencari seseorang untuk merawatnya dengan cara yang berbeda. Mendiang suaminya, Tuan Wijaya, meninggal dunia karena sakit parah 2 tahun lalu. Sejak saat itu, Nyonya Karina menderita insomnia kronis dan seringkali terlihat murung. Dia menyewa aku untuk merawatnya, awalnya hanya untuk memantau kesehatan fisiknya. 3 bulan ini, rutinitasku sebagai perawat pribadi Nyonya Karina berjalan dalam pola yang sama. Aku datang setiap malam, memeriksa tekanan darahnya, memberikan vitamin, dan memastikan dia minum obat tidur. Sesi itu biasanya singkat. Setelah itu dia akan menyuruhku kembali ke kamar perawat. Namun, aku sering mendengar suara-suara dari kamarnya di tengah malam. Isakan pelan, kadang suara gaduh seperti barang jatuh atau gumaman yang tak jelas. Aku sering bertanya-tanya, apa yang Nyonya Karina lakukan setiap malam setelah aku pergi? Dia adalah wanita yang sangat tertutup, tidak pernah berbagi apapun tentang perasaannya. Malam-malam di rumah sebesar ini terasa dingin. Nyonya Karina sering terlihat duduk sendirian di ruang keluarga, memandangi api di perapian dengan tatapan kosong. Bahkan saat dia tidak sakit, ada aura kesepian yang sangat pekat mengelilinginya. Suatu malam saat aku membantunya menyiapkan tempat tidur, dia menatapku. "Randy," katanya, suaranya pelan, "kamu perawat yang baik. Kamu selalu ada saat aku butuh. Tapi ada bagian dari diriku yang sakit, yang tidak bisa diobati dengan obat-obatan medis." Dia menunjukkan ke dadanya. "Di sini, aku butuh perawatan untuk ini." Aku menyadari, Nyonya Karina tidak hanya membutuhkan perawat fisik, dia butuh sesuatu yang lebih. Malam itu, di tengah kemewahan kamar tidur utama, sebuah permintaan khusus yang tak terduga muncul, mengikis batasan profesionalisme. Aku tahu, sejak saat itu, perawatanku akan melampaui batas medis biasa. Nyonya Karina sedang mencari sesuatu yang lain, dan aku akan menjadi bagian dari servis khusus yang jauh lebih dalam. Sebuah rahasia yang menantiku di balik kamar tidurnya. Sejak malam itu, ritual kami berubah. Setiap kali Nyonya Karina tidak bisa tidur atau merasa sangat tertekan,
yang berarti hampir setiap malam, ia akan memanggilku ke kamar tidurnya. Bukan untuk memeriksa suhu tubuh atau tekanan darah, melainkan untuk merawat jiwanya. "Randy," katanya suatu malam sambil menunjuk sebuah buku foto tua. "Ini adalah foto pernikahanku. Aku ingin kamu melihatnya, tapi aku tidak sanggup melihatnya sendirian. Aku akan duduk di sampingnya di ranjang, menjaga jarak, membantunya membuka album foto. Ada foto-foto Nyonya Karina yang tersenyum bahagia bersama suaminya, Tuan Wijaya. Mereka tampak serasi, penuh cinta. Namun, saat melihat foto-foto itu, Nyonya Karina seringkali terisak pelan. Air mata mengalir di pipinya. "Kami sangat bahagia," bisiknya. Suaranya parau. "Dia adalah segalanya bagiku. Tapi aku tidak bisa mengingatnya tanpa rasa sakit. Aku tidak bisa tidur di kamar ini tanpa melihat bayangannya. Aku hanya butuh seseorang yang bisa membuatku merasa aman, Randy. Seseorang yang hadir, yang nyata." Aku hanya mendengarkan. Kata-katanya menyentuh hatiku. Aku menyadari bahwa di balik keanggunan dan kesuksesannya, Nyonya Karina adalah seorang wanita yang entah bagaimana hidup dalam delusi dan kesepian yang menggerogoti. Dia seperti berlian yang sangat indah, namun retak di dalamnya. Dan aku, perawat pribadinya, tanpa sengaja menjadi satu-satunya yang bisa melihat sisi gelap ini dan menjadi perawat rahasianya. Suatu malam, Nyonya Karina terlihat sangat kacau. Dia tidak hanya melihat foto-foto, dia melempar beberapa barang di kamarnya. "Aku membenci itu," teriaknya, suaranya parau. "Aku membenci semua ini. Aku membenci diriku sendiri." Aku terkejut. Dia belum pernah se-ekstrim ini. Dia menunjuk sebuah lemari pakaian besar yang terkunci di sudut kamar. "Di sana. Dia ada di sana. Aku harus menguncinya. Aku harus merawat dia tetap terkunci." Jantungku mencelos. Apa yang dia maksud? Siapa yang terkunci di dalam lemari? Nyonya Karina tampak seperti terperangkap dalam delusi yang sangat dalam. Dia mencoba membuka lemari itu sendiri, tapi terkunci kuat. Tangannya gemetar. "Kuncinya, aku tidak tahu di mana kuncinya." Aku mendekat, merasa sangat khawatir. "Nyonya, ada apa di dalam?" tanyaku hati-hati. Dia menatapku, matanya panik, namun juga penuh permohonan. "Kamu harus membantuku, Randy. Dia ada di sana. Dia tidak boleh keluar. Ini adalah rawat khusus yang harus kita lakukan setiap malam. Kalau tidak, dia akan terus menghantuiku." Aku tidak tahu harus berbuat apa. Ini sangat di luar nalar. Namun melihat keputusasaan di matanya, aku tidak bisa meninggalkannya. Aku mencari kunci dan akhirnya menemukannya tersembunyi di bawah vas bunga. Aku membuka lemari itu perlahan. Pemandangan di dalamnya membuatku terkesip. Bukan orang atau mayat, melainkan sebuah manekin laki-laki berukuran dewasa, mengenakan setelan jas dan kemeja yang rapi, persis seperti Tuan Wijaya. Manekin itu terlihat sangat nyata, bahkan ada rambut palsu dan detail wajah yang menyerupai suaminya. Di sekeliling manekin itu, ada tumpukan hadiah-hadiah yang belum dibuka, surat-surat yang belum dibaca, dan sebuah ponsel lama. Nyonya Karina menunjuk ke manekin itu. Air mata mengalir deras. "Dia ada di sana, Randy. Dia tidak pernah pergi. Aku merawatnya di sini. Setiap malam aku datang, bicara dengannya. Aku memberikan hadiah, aku memberikan surat. Aku merawat ilusi bahwa dia masih hidup, karena aku tidak sanggup hidup tanpanya." Aku terdiam. Hatiku dipenuhi rasa iba. Ini adalah rawat khusus yang jauh lebih menyakitkan dari yang aku bayangkan. Bukan vulgar, melainkan sebuah manifestasi dari rasa duka yang tidak pernah terobati. Sebuah delusi yang dia ciptakan untuk mengisi kekosongannya. Malam itu, di tengah kamar tidur yang mewah, batas antara perawat dan pasien hancur total. Aku telah menjadi saksi bagi rahasia gelap Nyonya Karina, sebuah rahasia yang terbungkus rapi di balik tirai pernikahan yang perfect, sebuah rahasia yang mengunci dirinya dalam kegelapan. Aku menerima kontrak itu.
Aku tahu ini adalah situasi yang sangat rumit dan membutuhkan lebih dari sekedar keahlian perawat fisik. Namun, melihat keputusasaan di mata Nyonya Karina, aku tak sanggup nolak. Bukan karena gaji, tapi karena dorongan untuk membantu manusia yang begitu rapuh di balik kesempurnaannya. Sejak saat itu, setiap kali Nyonya Karina merasa tertekan, ia akan memanggilku. Kami akan duduk di kamar tidurnya. Tidak lagi hanya memeriksa vital sign, tapi juga merawat ilusi itu. Aku akan membantunya berbicara dengan manekin itu, membantunya membuka hadiah, atau membacakan surat-surat lama yang ia tulis untuk mendiang suaminya. Aku tahu ini gila, Randy, bisiknya suatu malam. Matanya kini lebih tenang. Tapi ini satu-satunya cara aku bisa bertahan. Dia masih ada di sini. Aku tidak hanya menemaninya, aku membantunya menghadapi hantu masa lalunya. Aku melatihnya untuk perlahan-lahan menerima kenyataan. Aku mendorongnya untuk mencari bantuan profesional, seorang psikolog atau psikiater yang bisa membantunya memproses duka yang belum terobati ini. Aku menjelaskan kepadanya bahwa merawat ilusi itu hanya akan membuatnya semakin terjebak. Perlahan, sangat perlahan, Nyonya Karina mulai merespon. Dia mulai mempertimbangkan saranku, dia mulai mengurangi sesi perawatan dengan manekin itu. Sebuah cahaya mulai terpancar dari matanya. Beberapa bulan berlalu, Nyonya Karina terlihat jauh lebih kuat, lebih tenang, dan lebih damai. Dia sudah mulai berkonsultasi dengan seorang psikolog secara rutin. Dia tidak lagi memintaku merawat ilusi itu setiap malam. Dia bahkan mulai tidur nyenyak di kamar utamanya. Sebuah cahaya baru mulai terpancar dari matanya. Suatu sore, Nyonya Karina memanggilku ke ruang kerjanya. Jantungku berdebar. Apakah ini akhir dari kontrakku? Randy, katanya dengan senyum tulus yang belum pernah kulihat sebelumnya. Terima kasih banyak, kamu sudah memberikan servis terbaik yang pernah kudapatkan. Kamu bukan hanya merawat tubuhku, kamu merawat jiwaku. Kamu membantuku menerima kenyataan. Dia menyerahkan sebuah amplop tebal. Aku membukanya. Di dalamnya bukan hanya uang, melainkan sebuah dokumen kepemilikan. Ini adalah sertifikat kepemilikan sebuah klinik kecil di pusat kota. Aku sudah membelinya atas namamu. Aku ingin membantumu mewujudkannya. Ini adalah bagian dari servis yang tak terucap. Aku mendapatkan kedamaian, dan kamu mendapatkan masa depan. Aku terkejut, mulutku mengganga. Ini adalah kejutan yang jauh di luar dugaanku. Nyonya Karina tidak hanya meminta servis dariku, tapi dia memberiku kesempatan untuk meraih impianku. Dia tidak hanya ingin aku menemaninya dalam kegelapan, tapi dia ingin aku melangkah menuju masa depan yang lebih cerah. Tapi, Nyonya, bisikku, tak percaya. Dia tersenyum. Kamu sudah mengajarkan aku tentang arti kebebasan dari delusi, Randy. Sekarang, aku juga ingin kamu merasakan arti kebebasan untuk meraih impianmu. Ini adalah servis terakhir yang aku ingin kamu terima dari hidup ini. Aku menatap Nyonya Karina, pasien kaya raya yang dulu terlihat dingin dan kesepian. Kini adalah sosok yang memberiku harapan. Endingnya memang bikin terkejut, bukan dengan drama yang vulgar, melainkan dengan kebenaran yang jauh lebih kompleks dan dewasa. Aku datang sebagai perawat pribadi yang mengira akan terlibat dalam drama terlarang, namun aku pergi sebagai seseorang yang menemukan makna sejati dari merawat dan ditemani dan mendapatkan kesempatan untuk meraih impianku. Aku menyimpan rahasia manekin itu bersamaku. Rahasia yang mungkin tidak perlu lagi Nyonya Karina ingat karena dia sudah menemukan kedamaiannya sendiri. Kisah ini akan selalu menjadi rahasia kami berdua. Sebuah drama dewasa yang mengajarku bahwa di balik setiap permintaan ada kebutuhan yang lebih dalam dan di balik setiap kesepian ada cahaya harapan yang menunggu untuk ditemukan.